rohani sebenarnya Bapak Ibu, supaya kalau kita mengalami kelelahan psikis dan mental, kekuatan iman yang menyegarkan kita. Jadi seringkali kita lelah, bukan hanya secara fisik, tapi terutama secara mental. Maka hidup rohani itu penting untuk menjaga kesegaran mental, kesegaran jiwa. Hati-hati untuk membedakan antara kebutuhan psikologis dan kebutuhan rohani. Seringkali kita berpikir kebutuhan psikologis itu kebutuhan rohani. Beda Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara, "Marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan cucu yang ditinggalkan oleh Ibu Valentina Tina yang saya kasihi dalam Tuhan. Setiap peristiwa hidup kita itu punya makna iman dan punya makna untuk kita makin menyadari bahwa hidup itu milik Tuhan dan anugerah Tuhan. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, kalau umat Katolik itu ada masa Adventus. Masa Adventus itu 4 minggu persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus dalam 2 bentuk. Pertama, kedatangan dalam arti kini, kita mengenangkan kembali peristiwa Yesus lahir di Bethlehem pada 2000-an yang tahun yang lalu, dan kelahiran Yesus itu terjadi pada tanggal 25. Dan mengapa orang Katolik merayakan Natal sebelum tanggal 25? Karena semua sudah dihitung secara matematis dan biologis. Karena diperhitungkan bahwa ketika Yesus mengandung dari Roh Kudus melalui kabar malaikat Tuhan, itu kita rayakan pada tanggal 25 Maret. Dan biasanya manusia normal harus lahir setelah 9 bulan dikandungi. Nah, ini penting untuk kita supaya orang Katolik tahu, jangan merayakan Natal sebelum tanggal 25. Karena kalau merayakan Natal sebelum tanggal 25 itu kita merayakan Tuhan Yesus yang avantur namanya. Memaksa untuk Yesus lahir lebih cepat daripada hal yang manusiawi, yang natural. Karena begini, jangan mengubah yang natural dari yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi orang Katolik merayakan Natal tanggal 25 karena ia dikandungi Roh Kudus tanggal 25 Maret. Kalau dihitung pas 9 bulan kan. Jadi kalau kamu ikut Natal yang sebelum 25, kamu itu melanggar hak prerogatif Allah. Kemudian 4 minggu itu masa Adventus, artinya kita dipersiapkan. Karena yang paling penting dari kelahiran Yesus itu, bagaimana kita mempersiapkan hati supaya hati kita itu menjadi palungan terbaru bagi Yesus lahir. Karena kita tidak akan menikmati lagi Yesus yang lahir di kandang hewan di Bethlehem. Nanti persisnya bagaimana kita mengatur hati sebagai palungan untuk kelahiran Yesus, itulah Bapak Ibu kenapa perlu ikut rekoleksi. Di situ akan dijelaskan siapa dan di mana itu Bethlehem zaman now. Di mana itu palungan zaman now tempat Yesus lahir. Karena kita merayakan Natal di gereja kita, bukan di Bethlehem lagi. Maka apa yang perlu dipersiapkan? Kalau yang belum ikut kemarin, masih bisa ikut nanti. Biar tahu. Karena tema Natal tahun ini itu, para gembala itu datang ke Bethlehem dari tempat mereka mengembalakan domba. Ketika malaikat Tuhan datang, itu Sang Juru Selamat sudah lahir di Bethlehem. Lalu mereka bergegas pergi. Tadi Opa Anus tanya di mobil, "Romo, saya mau tanya, kenapa itu malaikat Tuhan datang kabar gembira
datang beri kabar Yesus lahir itu kepada para gembala? Kenapa tidak kepada orang lain? Pada pejabat kah, pada penguasa kah, para pengusaha kah? Apa jawabannya? Nanti sore baru kita lihat di gereja. Karena sekarang kita mau memaknai peristiwa kematian Ibu Valentina Tina dalam konteks bacaan suci pada hari ini, dalam konteks masa penantian yang sedang kita alami. Jadi ada dua makna penantian di masa Adventus. Satu, penantian panjang yang disebut dengan kita menantikan Yesus datang untuk terakhir kalinya menjemput kita kembali ke pangkuan Bapa. Dalam waktu singkat, kita mempersiapkan diri menantikan peristiwa hari ulang tahun kelahiran Yesus pada perayaan Natal. Jadi ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Makanya waktu misa penguburan kemarin ibu itu, dan mereka dua ini kan meninggal pada hari yang sama ya. Beda 1 hari. Saya lalu berpikir begini, kenapa Tuhan memanggil umatnya meninggal pada saat kita merayakan masa Adventus? Ya, untuk kita dibantu memaknai Adventus itu satu, untuk orang hidup, dia siap untuk merayakan Natal. Untuk orang yang memang harus kembali ke pangkuan Bapa, itu juga sebuah masa penantian kembali ke pangkuan Allah. Jadi paripurna namanya. Maka untuk Ibu Valentina Tina, ini sebuah penantian paripurna. Dia bertemu kembali dengan Tuhan dari wajah ke wajah. Kita baru bertemu dengan Tuhan yang lahir. Beliau sudah bertemu dengan Tuhan yang memang sudah berada di pangkuan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali ada kematian, sebenarnya ada dua hal yang dapat kita maknai. Pertama, kita mendoakan yang meninggal itu supaya bahagia di surga. Dan yang kedua, kita yang masih hidup mencoba memaknai peristiwa kematian itu untuk kita juga bisa tetap bahagia di dunia. Maka dalam konteks kematian Ibu Valentina Tina, tadi itu makanya sempat saya tanya begini, sakitnya lama enggak? Karena sebenarnya saya mau cari tahu untuk memaknai ketika dalam Injil Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Karena yang paling melelahkan di dunia ini adalah ketika kita terlalu panjang sakit dan tunggu mati. Ya kan? Karena kalau terlalu lama sakit, yang lelah bukan cuma yang sakit. Keluarga juga yang urus lelah. Maka yang paling melelahkan di dunia adalah penantian panjang untuk mati. Maka dalam arti tertentu, mati singkat juga itu bagus. Tidak terlalu melelahkan. Dan saya pikir Tuhan sudah mempertimbangkan itu. Daripada Ibu Valentina nanti lelah sakitnya lama-lama, keluarga juga lelah diurus lama-lama, ya Tuhan mengerti hidup saja. Sudah, ambil saja. Lebih cepat, lebih baik. Bukan karena Tuhan membenci kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak mengerti perasaan keluarga, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa keputusan Tuhan itu selalu terbaik dan terindah untuk kita. Kadang-kadang kita berpikir dari pandangan kita, bahwa kematian itu memang selalu menyakitkan dan menyedihkan. Tapi coba kalau kita lihat dalam kacamata penyelenggaraan Allah, Tuhan itu punya rencana yang indah dari setiap keputusannya untuk kapan kita dipanggil dari dunia. Nah, Bapak Ibu, kita tentu tidak tahu apa yang ada di hati dan pikiran Ibu Valentina. Hanya Dia yang tahu. Mungkin secara kasat mata tampak sehat-sehat saja. Apalagi baru pulang periksa dari Penang, hasilnya bagus. Tapi kita tidak tahu pergolakan batin yang ada di dalam. Tuhan lebih tahu. Mungkin dia lelah secara mental, mungkin dia lelah secara jiwa. Maka jalan terbaik adalah datanglah kepadaku yang letih dan lesu memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Maka dalam arti tertentu, kematian itu saat di mana Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Saat memberikan kelegaan daripada kita hidup dalam penderitaan. Karena keletihan dan kelelahan yang sangat besar di dunia adalah keletihan dan kelelahan psikis dan mental. Makanya kita perlu jaga hidup rohani sebenarnya Bapak Ibu, supaya kalau kita mengalami kelelahan psikis dan mental, kekuatan iman yang menyegarkan kita. Jadi seringkali kita lelah, bukan hanya secara fisik, tapi terutama secara mental. Maka hidup rohani itu penting untuk menjaga kesegaran mental, kesegaran jiwa. Hati-hati untuk membedakan antara kebutuhan psikologis dan kebutuhan rohani. Seringkali kita berpikir, kebutuhan psikologis itu kebutuhan rohani. Beda Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini.
Anda galau secara psikologis. Maka ketika Anda galau, mungkin Anda berpikir pergi nyanyi-nyanyi karaoke di kafe, nyanyi-nyanyi puji-puji Tuhan di panggung, itu obat. Memang, itu obat secara psikologis, tapi bukan secara spiritual. Masih ada tingkat yang lebih tinggi dari masalah psikologis di dalam jiwa kita, yaitu spiritualitas, hidup rohani. Dan hidup beriman itu bukan masalah psikologis, tapi masalah spiritualitas. Bagaimana kita merasa tenang dalam Tuhan. Dan kalau mau tenang dalam Tuhan, memang pilihannya bukan hal-hal yang gebiar itu yang penting, tapi kekusukan, keheningan, kedekatan dalam Tuhan, dalam keheningan. Itu jauh lebih penting. Kalau kita coba sisihkan waktu untuk duduk, diam, tidak perlu banyak berbicara dan berdoa di hadapan Tuhan, itu adalah saat terindah untuk kita merasakan kehadiran Tuhan. Jangan dengan bingar-bingar, tidak. Itu hanya secara psikologis memenuhi kebutuhan psikologis, tapi jiwa yang dalam itu tidak. Nah, karena begini, akhirnya ketika kita mati, kita berdoa, mohon ketenangan kekal bagi jiwa. Dan hanya Tuhan dan iman yang menjamin ketenangan kekal dalam jiwa. Misalnya, kalau kita mau mohon ketenangan jiwa untuk Ibu Valentina, kan tidak bisa kita dengan puji-pujian yang meriah. Tidak. Dengan misa seperti ini. Karena misa adalah saat di mana Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Mau tahu buktinya? Nanti dalam misa, kita diberikan tubuh Kristus. Dan apa yang diucapkan sebelum terima? Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita misa untuk bahagia. Tapi sering terjadi banyak orang yang setelah misa sudah terima tubuh dan sabda, tidak bahagia. Lalu kau misa untuk apa? Nah, sekali-kali kita misa untuk Ibu Valentina. Supaya dia bahagia abadi. Itu tujuannya. Dia bahagia, kita yang ditinggalkan bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua kata-kata menarik dari kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang telah kita dengar, yang baik untuk kita maknai dalam konteks perayaan hari ini. Ini kan bacaan harian. Tadi sengaja saya bilang frater pakai bacaan harian, karena setiap bacaan harian dalam liturgi Katolik itu selalu aktual dan update dengan hidup kita, kalau coba kita maknai. Tapi Bapak Ibu kan pasti tidak bisa. Itulah tugas kami para Romo ini, untuk memaknai setiap bacaan harian, supaya aktual dan update untuk hidup kita. Maka dalam konteks kematian perayaan hari ini, aktual dan update-nya begini. Bapak Ibu, Anda pasti lelah dan letih. Kalau secara fisik, Anda bisa pergi pijit di tukang pijit. Tapi kalau mengalami kelelahan, keletihan psikologis, jiwa, mental, maka iman adalah taruhan terbaik. Pergi saja ke gereja, ada ruang adorasi di sana. Anda duduk diam di hadapan Allah. Pasti setelah itu Anda plong dan bahagia. Jangan cari ke tempat-tempat gebiar. Karena pulang dari sana, Anda akan sakit jiwa lagi. Tapi pergilah ke hadapan Tuhan. Duduk tenang di sana. Kenapa Yesus setiap kali melayani selama sehari, dia pergi ke tempat tersembunyi dan sepi untuk berdoa. Jadi orang Katolik, jangan cari doa yang gebiar-gebiar. Anda senang waktu itu, tapi pulang Anda tidak bahagia. Mau coba? Coba saja. Tapi pergilah duduk diam di hadapan Tuhan. Kita punya gereja bagus kok. Kalau Anda tidak tenang doa di dalam gereja karena ada Om Anus lewat, masuk di ruang adorasi. Anda lebih tenang lagi di sana untuk berdoa. Itu membahagiakan. Dan itu pertama. Jadi Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, memikul beban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Datang saja kepada Yesus. Jangan datang ke tempat-tempat yang memang secara duniawi, heboh, gebiar. Jadi ingat pesan Yesus, datang kepadaku. Jangan datang ke tempat sembarang. Nanti Anda habis uang di sana. Setelah itu stres lagi. Lalu, kata-kata dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya bilang, hai Yakub, jangan kamu berpikir saya bisa bersembunyi di hadapan Allah. Jangan kamu berpikir saya bisa bersembunyi di hadapan Allah. Tuhan itu tidak pernah tidak melihat kita. Tuhan tidak pernah tidur. Nanti baca buku itu. Tuhan tidak pernah tidur. Hanya kita manusia aja yang butuh tidur. Tuhan 1x24 jam melihat kita sampai di kedalaman hati. Karena itu tidak ada gunanya bersembunyi di balik Tuhan. Tidak ada gunanya berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu lebih baik kehidupan kita.
Dia yang mengatur. Dan apa kata Nabi Yesaya? Tuhan tidak pernah lelah dan letih melihat kita. Hanya kita saja yang letih dan lelah melihat Tuhan. Tunggu hari Minggu baru ke gereja. Kan? Kenapa? Kita sudah letih dan lesu dengan urusan dunia. Sampai kita setelah capek ke gereja. Aduh, sudah capek Romo. Ya, memang kan gereja untuk orang capek dan lelah. Pergi saja. Nggak apa-apa nanti lanjut tidur di gereja. Nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus yang akan bangunkan. Supaya jangan sampai kamu memakai alasan capek, letih itu membuat kamu tidak ke gereja. Jadi justru Tuhan itu butuh orang capek dan letih untuk ke gereja. Dan saya rasa memang kita perlu capek dan letih baru ke gereja. Supaya ke gereja tinggal kita fokus berdoa. Karena kalau kita pergi dengan stamina kuat dan tenaga hebat, nanti di gereja kita sibuk. Karena masih segar kan? Sibuk jalan kiri kanan, sibuk lihat orang, sibuk omong orang. Karena tenaga masih full. Kan banyak begitu tuh. Jadi makan kenyang, tenaga full, ke gereja bukan kusuk berdoa, tapi kusuk kasak. Kalau kita pergi karena kita letih, itu yang Tuhan tunggu. Nah, apa kata yang terakhir dari Nabi Yesaya? Berbahagialah orang yang sedang menantikan Tuhan dan selalu menantikan Tuhan karena mereka akan memperoleh kekuatan. Jadi masa Adventus itu masa di mana kita menantikan Tuhan supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan Ibu Valentina Tina meninggal di masa Adventus. Masa penantian. Dan dia telah menunjukkan bahwa imannya memang benar. Sehingga ketika kita menantikan kelahiran Yesus, malah dia menantikan saat kembali kelahiran yang abadi untuk masuk bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Karena ada dua jenis kelahiran kita dalam hidup beriman. Satu, kelahiran waktu kita lahir dari rahim ibu. Yang kedua, kita dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Kita dilahirkan kembali dalam sakramen baptis supaya kita ditenggelamkan dalam kematian Kristus dan bangkit bersama Kristus ketika kita mati. Dan Ibu Valentina Tina telah dibaptiskan, maka kita menguburkan kematiannya dalam kematian Kristus dan semoga kebangkitan Kristus membangkitkan dia untuk terlahir kembali dalam hidup abadi di surga. Maka terakhir saya menganjurkan begini. Kan nama baptisnya Valentina Tina kan? Benar kan? Atau? Nah, pernah ada satu cerita. Ini cerita mungkin tampak lucu tapi terjadi di ND. Ada satu orang yang dia punya dua nama. Satunya nama, maafin cerita kan? Cerita benar ini. Siti Aminah. Setelah itu dia dibaptis Katolik dengan nama Santa Pelindung. Matilah dia. Dalam beberapa hari belum dikuburkan. Terus ternyata saat itu dia bergulat dengan catatan sipil di pintu surga. Bapak Ibu, kita nama dicatat di buku stambuk bukan hanya kepentingan administrasi paroki, itu untuk pegangan Santo Petrus di pintu surga. Maka yang dicatat di buku stambuk Santo Petrus adalah nama yang kita pakai waktu kita dibaptis. Nah, beberapa hari dicari nama Siti Aminah, tidak dapat. Lalu kemudian tanya, mungkin kamu sudah ganti nama? Iya, sudah. Cek-cek begini, ya, saya lupa waktu itu namanya Sisilia atau Anastasia. Sudah ya, kalau gitu kamu kembali, namamu belum ada di sini. Lalu ternyata kemudian dia mati suri saja selama beberapa hari, dan setelah itu dia sadar. Dan dia bercerita tentang pengalaman berjumpa Santo Petrus di pintu surga, hal yang kemudian membuat dia tidak jadi mati, karena namanya tidak ada di situ. Nah, maksud saya begini. Jadi kalau saya lihat di salib ini nama ini. Saya mau bilang, ada di buku stambuk enggak? Catatan untuk kita orang Katolik. Kalau kita taruh di salib Tuhan, taruhlah nama yang tercatat di buku perjanjian. Itu yang menjaga kita ke surga. Kenapa? Nanti waktu kita dikuburkan, kita dikenangkan kembali dengan baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti kan kita berkat juga mengenang kita pada rahmat baptisan. Itu yang membuat kita menjadi manusia baru. Ya, kalau memang bisa diganti, ganti. Kalau tidak, lain kali kalau kamu hidup lama di salib, pakailah nama baptis.
Seperti cerita tadi, dia tidak kebingungan lagi sampai di pintu surga. Karena memang Petrus itu yang pegang pintu surga. Yesus bilang apa kepada Petrus? Engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Inilah kata-kata Yesus kepada Petrus yang kemudian membuat wakil presiden Amerika sekarang itu bertobat menjadi orang Katolik. Dulu, waktu muda, dia nikah dengan istrinya Hindu. Dia Protestan. Setelah itu dia bingung. Lalu tahun 2016, dia memutuskan untuk tidak beragama. Dari 2016 sampai 2019, dia mencari. Kan orang Amerika kan suka cari tahu. Lalu dia menemukan bahwa ternyata gereja yang benar itu gereja yang didirikan oleh Yesus dalam diri Santo Petrus. Ketika kepada Petrus dia berkata kata-kata yang saya katakan tadi. Karena dia mau masuk surga. Dan yang pegang kunci pintu surga adalah Petrus. Cari di kitab suci itu sah. Maka saya mau bilang, Anda perlu bangga jadi orang Katolik. Hiduplah sebagai orang Katolik. Matilah sebagai orang Katolik. Taruh nama Katolik itu di salibmu. Semoga Tuhan memberkati.